Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Jadi diberikan rezeki dalam kapasitas yang sama. Kita kalau punya anak, 2 orang anak kita. Satu anak taat sekali, satu anak tidak taat, bahkan durhaka kepada orang tuanya. Tetapi apa? Kita berikan ini sama kita berikan. Ketika anak durhaka itu terjadi kecelakaan atau apa saja, apakah tidak kita akui ini anak kita? Tetap kita berikan biaya untuk anak ini. Kenapa? Dia anak kandung kita. Ya, dia anak kandung kita, walaupun dia durhaka. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini poin yang kedua. Jadi artinya mereka itu meminta Nabi Musa tolong minta kepada Allah sapi yang bagaimana? Coba tanya sapi yang bagaimana? Ya. Ini seperti seorang datang ke rumah kita. Ini ada nggak sumbangan sedikit untuk bangun WC di masjid? Kita ingin buat WC dan kamar mandi. Orang ini bertanya, WC-nya berapa ukurannya? Padahal urusannya, Pak. Berapa ukurannya? Berapa semennya, berapa semuanya, warnanya apa nanti, di mana lokasinya, itu tidak perlu bertanya. Ketika diminta sedekah, kasih saja. Kalau tidak ada, ngomong nggak ada duit hari ini. Kalau ada, kita kasih. Nggak usah kita tanya berapa begini, itu kan menyusahkan diri kita saja. Dan itu bukan urusan kita. Ya, jadi artinya apa? Pertanyaan ini, kata sebagian penafsir, ini condong untuk tidak menyembelih sapi, Pak. Dia bertanya-tanya, mencari-cari alasan. Sapinya bagaimana? Setelah dijawab, ininya bagaimana? Warnanya bagaimana? Nah, itu begitu juga. Ada sumbangan untuk WC masjid. WC-nya di mana? Dia ingin mencari celah untuk tidak bersedekah. Ya, mencari celah untuk tidak bersedekah. Jadi tidak perlu kita bertanya-tanya, kasih saja. Kalau ada kita kasih. Ini sudah bertanya setengah jam, kasih duit 5.000. Ada, ini ya, cuma ada 5.000 rupiah. Pertanyaan setengah jam tadi, Pak. Ya. Sekarang kita lanjut poin yang ketiga. Ini jawaban Nabi Musa alaihissalam atas arahan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faritu wa la bikrun. Ya, coba dibaca. Ya. Ya. Sudah. Ya, sudah. Ini kita rubah, jangan sapi betina lagi, sapi. Tapi dalam terjemah semua sapi betina. Jadi ditanya Allah mengatakan, ini kata Nabi Musa, sapinya itu tidak tua sekali dan tidak muda sekali. Ini apa namanya? Ini istidraj namanya. Ada satu namanya istidraj, tapi ini namanya istidraj. Apa istidraj? Ketika kita bermasalah dengan orang lain, berarti dulu kita pernah bermasalah. Ketika kita ini dianiaya oleh orang lain, berarti dulu kita pernah menganiaya orang lain. Ketika kita ini dizalimi oleh orang lain, berarti kita dulu pernah menzalimi orang lain. Ini apa maksudnya? Ini istidraj namanya, Pak. Jadi bukan istidraj, tidak. Istidraj itu diberikan ini untuk mengazab, tapi istidraj ini sama kalau bahasa kita hukum karma. Nabi Musa dulu bertanya-tanya kepada Nabi Khidir alaihissalam. Sekarang Bani Israel bertanya-tanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita dulu anak tapi tak kena anak. Selalu kita bentak anak kita. Ketika dia kencing selalu, habis pampers untuk kamu. Kencing selalu kamu. Kencing di atas kasur. Sudah kencing di atas kasur. Nanti waktu kita tua, siap-siap untuk dibentak sama anak lagi, Pak. Siap-siap untuk dibentak sama anak. Ketika kita senang untuk menitipkan anak kita, titip anak, Pak. Pagi kita kantor, kenapa? Supaya tidak mengganggu kita, Pak. Titip anak. Ketika pulang anak sudah tidur, anak nggak pernah mengenal ayahnya, Pak. Anak tidak pernah mengenal siapa ibunya. Kenapa? Karena ketika pergi kantor dia lebih mengenal penjagaannya, Pak. Ketika kita pulang kantor anak sudah tidur. Besok pagi begitu juga, kita titip lagi anak sehingga dia tidak pernah mengenal ayah dan ibunya. Nanti hati-hati ketika kita sudah tua, kita dititip juga oleh anak. Ini namanya istidraj namanya. Maka jangan sampai, ya Allah kenapa anak saya durhaka ya Allah? Ya karena kamu durhaka juga sama orang tuamu. Makanya Rasulullah mengatakan begini, kalau kamu mau dihormati oleh anakmu, hormati juga orang tuamu.
Kenapa anakmu sekarang bermasalah denganmu? Karena kamu juga bermasalah dengan orang tuamu. Ya, Pak. Jadi makanya kalau kita bermasalah dengan anak melawan kita, atau ada hal-hal lain, Pak, berarti dulu kita pernah melawan orang tua kita. Ya. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Minta maaf dulu sama orang tua kita. Insya Allah anak ini akan menghormati kita, Pak. Ya. Allah ingin memberikan pelajaran melalui anak. Kamu dulu bersalah. Ini sama seperti kita menegur anak main HP, Pak. Apa kata kita kepada anak kita? Sibuk sekali dengan HP, siang malam dengan HP. Kalau anak pintar langsung dia jawab, bapak juga sibuk dengan HP, lebih dari saya. Ya, Pak. Nyanpu udah pegah, Pak. Anak itu mencontoh orang tuanya. Orang tuanya sibuk dengan HP, dia juga sibuk dengan HP, Pak. Coba orang tuanya sibuk dengan Quran, anaknya juga akan sibuk dengan Al-Quran. Makanya kalau di dalam hadis itu diungkapkan kan begini, Pak. Perkataan itu, perbuatan manusia, perbuatan seseorang akan banyak berpengaruh dibandingkan omongannya. Kita ngomong pada orang lain, salat, salat, salat. Orang lain kadang-kadang mau dengar, kadang-kadang tidak. Tapi tatkala kita sendiri yang salat, akan dilihat oleh orang lain. Si pulang salat, akhirnya salat juga. Maka coba lakukan hal ini di depan anak, Pak. Ketika anak itu sering main game, sering nonton TV dan lain sebagainya, coba duduk di samping dia, kita baca Quran, Pak. Atau kita pergi ke samping kita baca Quran, ambil kursi, kita baca Quran, di situ kita duduk. Akan menjadi pelajaran bagi anak itu, Pak. Anak, wah, ayah saya baca Quran, dia baca Quran juga, Pak. Artinya apa? Pengaruhnya lebih dahsyat perbuatan dibandingkan perkataan. Ini kita ngomong, jangan main HP lagi, nak. Setelah itu kita main HP di kamar. Icenguk lian. Oh, ya main HP Cina. Ya lebih betul dari lom ya, Pak. Ya, jadi artinya apa? Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya Iqra itu apa? Bacalah dirimu, introspeksilah dirimu. Sebelum kamu menyuruh orang lain, introspeksi diri dulu. Sebelum kita bentak orang lain, tanya diri sendiri dulu. Saya lakukan itu tidak? Oh, saya lakukan. Baru kita ajak orang lain. Ya, baru kita ajak orang lain. Ya. Ini sudah mereka mengatakan, Allah menjawab, sapinya tidak tua, la faridu wa la bikrun. Tidak tua sekali dan tidak muda sekali, sedang-sedang. Dijawab oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau. Apa kata beliau? Kalau seandainya mereka itu menyembelih sapi ala adna bakaratin lakafau. Kalau mereka dari perintah Nabi Musa tadi, mereka langsung sembelih sapi apa saja boleh sebenarnya. Cuma gara-gara banyak bertanya, Allah ingin memberikan pelajaran kepada mereka. Coba cari sapi tidak tua sekali, tidak muda sekali. Ya, ini kata tahlam, Pak. Jadi jangan banyak bertanya, Pak. Jangan banyak bertanya. Maka tatkala nanti dikatakan ini berapa kalau fidyah, berapa fidyah? Fidyah salat. Kalau tidak salat, fidyah orang tua saya sudah tua. Fidyahnya berapa? 1,5 kilo. 1,5 kilo. Kalau ukuran yang raya are itu 1,6. Dia bertanya lagi, kalau saya lebihkan 1,6 boleh, Pak? Beda yang tanya, Pak. Lebih lagi 1 are saja. Jadi artinya kalau 1,5 kilo itu kalau kita arekan itu kurang sedikit dari 1,6 karena 1 are itu 1,6 kilo. Sedangkan fidyah 1,5. Jadi kita jangan tanya-tanya lagi, saya penuhkan arenya boleh, Pak? Penuhkan are boleh. Buat terus asal jangan kurang, itu saja. Asal jangan kurang dari ketentuan yang sudah berlaku. Ya, Pak. Jadi artinya jangan banyak bertanya, mau kasih lebih ya boleh lebih, nggak ada masalah. Ini sama seperti orang ketika dia itu habis dia meninggalkan puasanya, berarti kan harus ganti puasa. Ini saya ganti puasa dengan bayar fidyah sekaligus, boleh? Ya boleh, lebih bagus lagi. Ya ganti puasa dengan bayar fidyah, ya boleh, Pak. Maka fidyah itu untuk siapa? Orang yang sudah uzur ya. Oh, kalau kita ingin fidyah juga karena kita takut nanti habis Ramadan kita meninggal dunia nanti, Pak. Belum sempat kita ganti pahala ini. Yang tinggal tadi, Pak. Setiap kita tinggal kita bayar fidyah. Nanti saya ganti lagi boleh? Ya boleh, lebih bagus itu. Ya lebih bagus. Jadi yang tidak boleh apa? Kita bayar fidyah saja, kita tidak mengganti puasa kita. Itu yang tidak boleh. Kalau kita sanggup dan mampu. Tapi kalau orang tua yang sudah uzur, tidak sanggup lagi nih, Pak. Cukup bayar fidyah saja. Sehari tinggal berarti 1,5 kilo atau 1 are itu, Pak. 1 are kurang sedikit lah, 1 are kurang sedikit. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah.
awanom baina dzalik. Tetapi apa di antara itu berdua? Ya, coba kamu cari. Ya, kan makin susah dia cari. Artinya apa? Sapinya tidak tua sekali, sapinya tidak muda sekali di tengah-tengah. Nah, ini kan menyusahkan diri namanya apa? Mereka menyusahkan diri. Fa'alu ma tu'maru. Ketika itu Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, tolong kamu kasih tahu mereka jangan banyak bertanya, lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah tulisan saya menulis begini, Pak. Judulnya hikmah di balik patuh kepada perintah Allah. Hikmah patuh kepada perintah Allah. Ya. Rupanya setiap perintah Allah itu ada hikmahnya rupanya. Setiap perintah Allah itu ada hikmahnya. Setiap larangan Allah ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya untuk kita sendiri, Pak. Perhatikan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Ketika Allah menyuruh kepada ibu Nabi Musa, itu ibunya namanya Yukhabat namanya, Pak. Yukhabat itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Ibrani, Pak. Yukhabat. Ketika Allah menyuruh kepada Yukhabat, wahai Yukhabat, kamu jangan takut, ya. Jangan takut anakmu dibunuh oleh Fir'aun. Kamu susui saja anakmu selama 6 bulan. Kamu tenang saja. Akibat patuhnya ibu Yukhabat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terus menyusui anaknya selama 6 bulan, aman anaknya, Pak. Kenapa? Karena Allah sudah memerintahkan susui saja anakmu, kamu tenang saja. Ada firman Allah yang lain, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar, kalau kamu taat kepadaku, kata Allah, siapapun tidak bisa memudaratkan kamu, kata Allah. Tidak bisa memudaratkan kita, sedikit pun tidak bisa. Siapapun dia, termasuk iblis, syaitan, termasuk jin, termasuk malaikat, tidak bisa macam-macam dengan kita. Tapi dengan syarat, kata Allah, in tasbiru, kamu bersabar, in tasbiru wa tattaqu, dan kamu bertakwa kepadaku. Sabar bagaimana? Menjalankan perintah Allah. Sabar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sabar ketika apa? Ketika diberikan penyakit, sabar saja, Pak. Karena dibalik pemberian penyakit itu, supaya kita mengetahui kalau yang anggota tubuh yang hilang itu adalah nikmat, itu fungsi sakit. Maka kenapa kita disakitkan oleh Allah? Supaya kita teringat sehat, ya, Pak. Kalau nggak diberikan sakit, kita nggak pernah teringat sehat. Kita selalu sibuk cari harta. Ketika diberikan sakit, ya Allah, selama ini saya tidak beribadahnya, baru tinggal, ya, Pak. Artinya apa? Setiap pemberian sakit, semua ada hikmah kepada manusia itu. Cuma manusia itu apa? Kalau nggak diberikan sakit, dia nggak pernah teringat bagaimana nikmatnya sehat itu. Orang yang stroke itu nggak pernah tahu kalau kaki itu nikmat, tangan nikmat, lain nikmat. Tapi ketika diberikan stroke, yang ketemu itu bimada, rupanya kaki itu nikmat, rupanya nyeberi pedrawai, Pak. Rupanya tangan itu nikmat. Sekarang nggak bisa berfungsi lagi, Pak. Nggak bisa fungsi lagi. Yang fungsi cuma mata saja, Pak. Melihat-lihat orang saja, Pak. Tangan nggak bisa apa-apa lagi. Kenapa Allah berikan seperti itu? Supaya dia tahu anggota tubuh itu nikmat. Jangan berpikir nikmat itu jabatan saja. Jabatan saja aku pikir, Pak. Peng saja aku pikir, Pak. Rumah mewah saya pikir. Padahal anggota tubuhnya itu juga nikmat. Bagaimana dia bisa tahu? Diberikan sakit dulu baru dia tahu. Ya, nih, Pak. Kalau nggak diberikan sakit, nggak tahu dia. Makanya orang yang di rumah sakit sudah pasang-pasang ring, ya Allah, nyuk kakak pasang ring, ya Allah, hana pupu saya lu mentang je tak bernafas dema, ya Allah. Asal bisa bernapas saya hana pupu pasang ring, baru dia tahu nikmat jantung. Disitulah baru dia jaga apa? Makanan-makanan tertentu. Sebelum sakit kan nggak pernah. Ya, berarti sakit itu juga nikmat, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka patuhilah perintah Allah. Ini yang pertama. Ketika Allah mengatakan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, an ardi'i, berikanlah susu kepada dia. Kamu jangan takut. Makanya apa inisiatif ibunya? Dia buatlah sebuah kotak dari kayu, Pak, yang dibuat oleh suaminya Imran. Setelah itu dimasukkan Nabi Musa ke dalam kotak itu. Allah sudah mengatakan, kamu jangan takut, jangan gundah. Kamu lepaskan anakmu ke sungai, kamu ikat, kamu susui selama 6 bulan. Akhirnya kotak tadi diikat oleh ibu Nabi Musa, Yukhabat. Dilepaskan ke sungai, Pak. Akhirnya kan di samping-samping sungai. Ketika mau dia susui, dia tarik lagi, Pak, bayinya itu. Nabi Musa disusui lagi. Kemudian setelah susui taruh lagi, dinikahkan lagi. Aman selama 6 bulan. Kenapa? Karena patuh dan taat pada perintah Allah. Kita kalau patuh, Pak, ketika salat, kita salat. Ketika bayar zakat, kita bayar zakat. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijaga oleh Allah. Aman insya Allah. Nggak perlu kita gundah. Saya mau makan apa besok? Nggak perlu gundah. Ini saya nanti siang apa? Ini anak saya bagaimana, duit itu anak bagaimana? Nggak perlu gundah kita, Pak. Asal kita patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang bawahan
yang patuh kepada pimpinannya aman hidupnya insyaallah, Pak. Aman bagaimana dalam tanda kutipnya? Kamu tenang saja kamu, karena dia patuh, Pak. Kasih bonus, kasih ini, kasih itu. Tetapi ada orang yang tidak patuh kepada pimpinannya. Pimpinan mengatakan ini hadir jam 7 ya, dia datang jam 8. Nanti bersihkan ruangan saya, enggak dia bersihkan. Setelah 1 tahun kemudian kita pecat saja ini, enggak ada manfaat apa-apa, pecat, jadi pecat. Yang rugi kita juga, Pak. Yang rugi kita juga. Tapi kalau kita patuh, yang untung kita, Pak. Yang untung kita. Maka ketika itu yang kedua kali Allah menyuruh kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Ketika pemberian ASI itu oleh ibunya selama 6 bulan, ketahuan rupanya sama Bani Israel. Ada seorang Bani Israel, dia melihat kejadian ini, wah, rupanya ada anak ibu ini ya, saya akan lapor ke Fir'aun. Akhirnya apa? Dia pergi ke Fir'aun, dia melapor ke Fir'aun. Dalam sebuah riwayat mengatakan lidahnya itu sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Dalam sebuah riwayat dia bisa ngomong, sehingga ibu Nabi Musa takutnya luar biasa. Ini rugilah, saya sudah menyusui anak saya 6 bulan, kemudian tiba-tiba dibunuh anak saya. Ketika itu turun lagi firman Allah. Allah mengatakan, kalau kamu gundah, kamu takut, fa'alqihi fil yammi, lemparkan anakmu ke sungai. Lebih gundah lagi dia kan. Tetapi ibunya tidak bertanya kepada Allah, kenapa mesti lempar ke sungai ya Allah? Tidak. Makanya ketika ibu Nabi Musa Yukhabat melemparkan Nabi Musa ke sungai, Allah mengatakan, karena kamu patuh kepadaku, nanti dia akan aku kembalikan kepadamu. Secara logika, bagaimana mau kembali lagi, Pak? Air sungai kan terus berjalan ke sana, Pak. Bagaimana mau dikembalikan? Rupanya dikembalikan, kamu ibunya akan saya bawa ke kerajaan Fir'aun untuk menyusui anaknya. Kamu akan saya jaga, anakmu saya jaga, semua saya jaga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kamu patuh kepada perintah. Demikian pula kita, Pak. Jangan pernah bertanya-tanya ketika salat. Bengeh-bengeh temayang, Pak. Apalagi bentar lagi mau bayar zakat fitrah lagi. Kata kelom, tapi ya, zakat. Ada zakat mal lagi 2,5%. Bayar saja, Pak. Keberkahan ada di situ, Pak. Ketika kita ingin cari berkah, patuhilah perintah Allah. Ketika ingin cari berkah, tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya bayar zakat fitrah itu ada syaratnya. Syaratnya bagaimana? Syaratnya dia menyaksikan 2 bulan. Bulan Syawal, bulan Ramadan dan Syawal. Kalau dia di bulan Ramadan saja, dia meninggal dunia, maka tidak wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak menyaksikan 2 bulan. Makanya seorang bayi yang lahir ketika masuk bulan Syawal, dia tidak wajib zakat fitrah. Bagaimana juga kapan masuk bulan Syawal? Ketika kita mau buka puasa terakhir. Maka beda dengan kita Indonesia. Kapan masuk hari selanjutnya? Jam 12. 24.00 itu sudah masuk hari selanjutnya. Ini hari Rabu. Kita ingin menyaksikan hari Kamis. Berarti ketika 00:01 sudah masuk hari Kamis, tengah malam. Tetapi dalam hitungan Hijriah, ketika terbenamnya matahari sudah masuk hari yang lain, Pak. Makanya ketika terbenam matahari nanti di bulan Ramadan, itu sudah masuk Syawal, kentingoh Syawal. Makanya kita waktu itu kita akan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Sudah masuk bulan Syawal. Maka bayi yang lahir ketika sebelum berbuka puasa, kemudian dia hidup setelah kita berbuka puasa, dia wajib bayar zakat fitrah. Tetapi bayi yang lahir ketika kita sebelum buka puasa dan langsung meninggal juga di situ, tidak wajib bayar zakat fitrah. Kalau ingin bayar bagaimana? Tidak ada masalah, jid bayi hana buku. Lo ya bayi jid hana buku. Tapi kan tidak wajib, Pak, tidak wajib. Saya ingin bayar, walaupun orang tua sudah meninggal, saya ingin bayar, tapi tidak wajib dan tidak dianjurkan. Mau bayar ya boleh juga, nggak ada masalah. Ya. Oh, mau bayar zakat di awal Ramadan, Pak. Boleh juga, tapi itu bukan wajib, itu boleh saja. Wajibnya kapan? Di malam Lebaran, Pak. Jadi besok Lebaran, malam ini wajib, itulah wajibnya itulah di situ. Makanya seorang itu bayar zakat di mana? Di mana tempat dia Lebaran terakhir, di mana dia pergi? Dia pergi, berarti wajibnya di sana. Oh, orang tua saya di awal Ramadan sudah saya bayar zakat fitrah. Kemudian sebelum berakhirnya itu sudah meninggal dunia. Apakah boleh tarik kembali? Ya tarik demai, Pak. Ya tarik namanya urung kering ini, Pak. Ya urung kering. Udah tarik lom demai, Pak. Biarin saja sedekah beliau ya. Tapi tidak wajib lagi, Pak. Belum wajibnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kalau enggak sedikit lagi. Atau kita cukupkan ini. Cukup ya. Ya kita cukupkan saja. Besok kita lanjutkan lagi. Mereka bertanya lagi rupanya, Pak. Mereka bertanya lagi.
Jadi sudah bertanya tadi, bertanya lagi, tanya warnanya warna apa? Ya tanya warna loh mbaknya, nembak. Ini kan apa namanya? Memang nggak mau melakukan sebenarnya. Cuma gara-gara itu mereka bertanya-tanya terus supaya tidak jadi menyembelih seekor sapi. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.